atau seperti hari pagi biasanya, ya. Nah, jika memang semangatnya masih bagus seperti hari pagi-pagi seperti tadi, maka sekarang coba kita cek dulu semangatnya seperti apa. Nah, kita mulai dengan tepuk semangat. Ya, tepuk semangatnya seperti ini. Jaga damai. Wa
materi ini, KKM yang harus bisa kita laksanakan itu adalah KKM-nya 76. Berarti batas ketuntasan pelajaran nanti harus sampai kepada 76. Kemudian dalam materi ini ada tujuan-tujuan yang harus kita capai supaya nanti pembelajaran ini berhasil. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan salah satu dari Anda, Alif, bacakan Alif apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Alif? Tujuan pembelajaran satu, melalui kegiatan mengamati gambar dan video dengan model pembelajaran project ya, learning, peserta didik mampu menjelaskan tentang munculnya perlawanan Aceh dengan kapal terhadap Belanda dengan tepat. Dua, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis proses perlawanan Aceh dengan kapal terhadap Belanda dengan baik dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil proyek kami mengenai peninggalan sejarah peninggalan di Terang Badri. Mari kita menonton hasil video yang telah kami buat. Nah, Masjid Ibu adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan oleh kaum Madri pada tahun 1823 di tengah kecamatan Terang Badri. Masjid dengan arsitektur khas Minangkabau ini terletak di Jurang Budu, Ngerbang Candong, Pekalalen, Kecamatan Candong, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saat ini, selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam dan sarana pendidikan agama bagi pelajar, Masjid Ibu juga digunakan sebagai kantor pusat tim koordinasi pemberantasan kemiskinan jalan di Kedua. Kedua adalah bentuk yang Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Bentuk ini didirikan oleh Kapolri pada tahun 1825. Dahulunya benteng yang terletak di atas bukit kiri ini digunakan oleh tentara Belanda sebagai penghubung pertahanan dari kedua rakyat Minangkabau, terutama sejak letusnya Terang Badri pada tahun 1821 sampai 1937. Meriam ini didapat dari hasil perang dengan Belanda di pelabuhan Air Banis pada tahun
1831 dan dibawa ke Bonjol. Meriam ini dilempar oleh 25 penjol dari benteng Bukit Tabagi dan terbenam sampai sekarang. Nah, jadi dari materi yang kita pelajari tadi bisa kita simpulkan bahwasanya Perang Padi merupakan perang rakyat Minangkabau melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda. Nah, yang dimulai dari tahun 1821 sampai berakhir pada tahun 1838. Pada Perang Padi itu memiliki 3 fase. Fase pertama 1821 sampai 1830. Fase kedua 1825 sampai 30, kemudian fase ketiga 30 sampai 37. Nah, kemudian dijelaskan oleh Esra tadi bahwasanya awal mula Perang Padi ini hanyalah pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama. Nah, karena kaum agama ingin meluruskan dan memurnikan ajaran agama Islam yang selama ini banyak dilanggar oleh kaum adat, sehingga nanti keinginan dari kaum ulama adat ditentang oleh kaum adat, akhirnya terjadi perang saudara. Di sanalah Belanda masuk dan mengadu domba keduanya. Nah, disitulah nanti ketika mereka sudah bersatu barulah disebut dengan Perang Padi. Dan silakan Anda lakukan evaluasi yang telah Ibu kirim melalui grup WA. Nah, silakan dikerjakan sekarang di dalam buku catatannya. Nah, silakan disiapkan untuk berdoa pulang. Ya, gerak. Gerak.